الفاتحة لسلامة ديننا ودنيانا وأخرانا وبنية الدعاء والقبول وتمام كل سوء وصلاح الشأن ظاهرا باطنا نافعة لكل شر جالبة لكل خير اللهم وقوما إلى حضرة سيدنا وعلي الأنبياء وندينا مع المشيخ لجدتنا ونما نوامي سلف الصالح وإلى حضرة النبي المسبح سلسلة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين أمين. السبب الثاني أن ينظر بعين الاعتبار في ملكوت السماوات والأرض وما بث الله فيهما من عجائب المصنوعات وبدائع المكونات وإلى إفادته اليقين الإشارة بقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, pelajaran kita pada malam hari ini masih menerangkan tentang pentingnya kita ini berusaha untuk menambah, untuk menguatkan keimanan dan keyakinan kita. Dengan cara apa? Kita ini berusaha untuk menguatkan iman dan keyakinan. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awwani ini menerangkan iman dan keyakinan itu akan bisa menguat ya. Yang pertama dengan mendengarkan, dengan memahami, dengan menghayati akan ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah, terutama yang menerangkan tentang tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Banyak sekali yang pada pengajian-pengajian yang lalu sudah kami sebutkan di antara sebagian ayat-ayat yang perlu kita baca dan kita angan-angan dan kita hayati maknanya. Yang kedua, kata beliau, as-sababu tsani ay yanzura bi'ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ardh. Sebab yang bisa menguatkan iman dan keyakinan itu, kita ini diperintah untuk memperhatikan, untuk memikirkan akan ciptaan-ciptaan Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, dan apapun yang ada di antara langit dan bumi itu berupa ciptaan-ciptaan yang sangat mengagumkan, yang sangat menarik, yang sangat mengherankan, yang sangat indah. Semua ciptaan-ciptaan Allah kalau kita mau memikirkan, ya, bukan hanya sekedar melihat, jadi memperhatikan dan mengangan-angan serta memikirkan, ya, itu pasti orang akan bertambah
iman dan bertambah yakin akan kebesaran kekuasaan Allah. Ya, seperti kita melihat ke atas langit yang begitu tinggi, ya, Allah bisa menciptakannya, ya, dan tidak perlu bantuan siapa-siapa, ya, tidak butuh bantuan siapa-siapa. Allah kalau menciptakan suatu walaupun seperti langit yang begitu tinggi hanya dengan kalimat kun, jadilah, langsung jadi, ya. Itu Allah kuasa. Dan subhanallah, tanpa satu tiang penyanggah pun bisa tegak dan tidak akan rusak selama Allah belum menghendaki rusak langit itu. Begitu juga matahari, ya, yang dapat menerangi seluruh jagat dan memberikan manfaat kepada seluruh makhluk. Bulan, bintang-bintang, kemudian turunnya air hujan dari langit, Allah yang menurunkan, ya. Sehingga berkat adanya air hujan tumbuh tanaman-tanaman. Kita dapat melihat di bumi ini yang tadinya ketika lama tidak ada hujan, ya, tanah itu kering, tidak ada tanaman, tumbuh-tumbuhan. Ketika Allah menurunkan hujan, ya, dengan kekuasaan Allah tumbuh gitu. Padahal tadinya tidak ada tanaman, tumbuh, dan tanaman itu padahal lunak, ya, tapi bisa menembus tanah yang keras itu. Padahal kita punya tangan aja, kita masukkan dalam tanah tidak mampu. Tapi tanaman rumput-rumputan yang lemes itu bisa menembus gitu. Ini Allah Maha Kuasa. Dan bermacam-macam tanaman-tanaman yang semuanya itu bermanfaat bagi manusia. Ada khasiat-khasiatnya sendiri seluruh tanaman untuk manusia, ya. Walaupun sebagian tanaman rumput-rumputan untuk hewan, tapi kan hewannya untuk manusia juga. Jadi semuanya untuk manusia. Semua tanaman-tanaman itu, walaupun mungkin kita tidak tahu apa ya khasiatnya ini, gunanya Allah menumbuhkan tanaman ini apa, pasti itu ada khasiatnya. Hanya saja manusia ini kadang-kadang masih belum tahu, ya, sebagian besar gitu loh, yang diketahui oleh para penemu, para, ya, dokter dan sebagainya, itu tanaman-tanaman bisa untuk pengobatan ini itu hanya sebagian kecil gitu. Mungkin kalau diteliti semua pasti ada khasiatnya. Coba itu seperti Allah menumbuhkan, ya, kunir, ya, kunyit itu, ya, kemudian temulawak, ya, kencur, ya, kemuyireng, jahe dan sebagainya. Ini semua untuk, ya, dan semua tanaman-tanaman itu, ya. Belum tanaman-tanaman yang menghasilkan makanan yang dimakan oleh manusia, ya. Ini Allah semua itu yang mencukupi, semua dibutuhkan manusia sudah dicukupi oleh Allah, ya. Ya, walaupun manusia menanam, ya, tapi kan asal-asalnya semua itu Allah yang menumbuhkan, ya. Dan walaupun sekarang manusia menanam, tapi hakikatnya tetap Allah, ya. Manusianya perantara saja, ya. Yang punya tanah juga Allah, yang punya air untuk nyirami juga Allah, yang menumbuhkan tanaman itu juga Allah. Ya, belum buah-buahan yang berapa banyak macamnya buah-buahan itu tidak sama antara yang satu dengan yang lain, ya. Mulai dari, ya, pertama kali berbuah, warnanya ya apa, rasanya ya apa. Kemudian kalau sudah agak tua, warnanya apa, rasanya ya apa. Kemudian kalau sudah tua, sudah masak, itu semua, ya, berbeda gitu. Berbeda buah-buahan yang satu dengan yang lain. Bahkan kadang-kadang satu jenis saja macamnya banyak. Seperti mangga, itu macamnya banyak. Jeruk juga begitu, macamnya banyak, ya. Pisang macamnya banyak, ya. Kemudian Nah, seperti kurma itu macamnya banyak, sama-sama kurma sampai jumlahnya lebih 80 itu macam. Kurma ini dan, ya, rasanya pun juga berbeda, ya. Mungkin khasiatnya juga berbeda. Nah, ini semua ini untuk manusia, gitu. Nah, seperti Allah juga, ya, dari hewan-hewan, seperti Allah menciptakan lebah. Lebah itu bisa mengeluarkan madu, ya. Madu pun juga banyak macamnya, ya.
Padahal sama-sama lebah. Ya. Sama-sama makan apa? Bunga atau sari, ya. Daun-daunan, ya. Tapi hasilnya itu berbeda-beda madunya ini, ya. Nah, ini semua kalau kita angan-angan, kalau kita perhatikan, ya, alangkah besar kekuasaan Allah, alangkah agung, ya. Ya, kekuasaan Allah bisa menciptakan semua itu, yang mana semua ini untuk manusia gitu loh. Itu kalau orang itu mau berpikir pasti akan bertambah keimanannya, bertambah kuat keyakinannya. Oleh karena itu diperintah, ya, kita ini untuk memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah. Kita ini diperintah dalam hadis, tafakkaru fi khalqillah. Ya, pikirkanlah, berpikirlah kalian tentang ciptaan-ciptaan Allah itu. Ya. Jadi kenapa Allah kok menciptakan, kok bisa begini, kok bisa? Ya, bahkan kadang-kadang ya, ada buah-buahan ya, seperti kelapa. Ya. Tahu-tahu kok ada airnya di dalamnya, itu dari mana caranya memasukkan? Ya. Kemudian apa? Bermacam-macam buah-buahan ini. Itu supaya diangan-angan, dipikirkan, ya. Tapi katanya wala tafakkaru fillah fatahliku. Tapi jangan kalian memikirkan Allah, karena tidak mampu akal manusia ini. Ya, jangankan untuk memikirkan Allah pencipta alam semesta ini. Kadang-kadang untuk memikirkan ciptaannya aja kita sudah tidak mampu. Tidak mampu. Kadang-kadang kita ini kalau melihat hewan kecil, ya, seperti semut yang kecil, ya, semut yang kecil itu lengkap itu anggota tubuhnya itu loh, ya, ada kakinya, ada matanya, ada kepalanya, ada mulutnya, ya, ada ususnya, ada apa, padahal sekecil itu gitu, ya. Allah bisa menciptakan ini, ya. Dan jangan dikira semua ciptaan, walaupun semut, walaupun ulat dan sebagainya, itu jangan dikira sia-sia, tidak ada gunanya. Itu pasti ada gunanya semuanya, itu tidak ada yang sia-sia. Nah, ini semua kita diperintah gitu, ya. Memikir-mikir tentang ciptaan Allah itu termasuk ibadah, bahkan termasuk afdhalul ibadat, ya. Ibadah yang paling utama itu justru memikirkan tentang ciptaan Allah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zikir, baca Quran, itu juga ibadah. Tapi ya, di antara sekian banyak macam ibadah, justru yang punya nilai sangat besar, mikir-mikir tentang ciptaan Allah. Walaupun lisan tidak mengucapkan, ya. Badan kita tidak gerak, kita duduk melihat, ya, mungkin melihat tanaman, ya. Kita timbul, ini yang menumbuhkan Allah, yang membesarkan Allah, yang ngasih buah Allah, yang memberikan warna ini Allah, yang, ya, semua itu yang menggerakkan Allah, ya. Bahkan kita melihat apa saja sudah tidak ada yang menciptakan akhirnya kecuali Allah. Walaupun kita melihat ada mobil, ada sepeda motor, ada apa, ada baju, ini semua Allah semua yang. Jadi Allah yang asal, ya, bahannya itu yang menumbuhkan Allah. Kemudian Allah menggerakkan manusia, ada yang membuat perusahaan ini digerakkan oleh, dikasih pikiran untuk, ya, mau apa, membuat ini, kemudian mau membuat ini sampai digabung jadi apa yang kita saksikan, sampai ada TV, ada HP dan sebagainya. Ini semua hakikatnya Allah yang menciptakan, ya, karena yang ngasih, yang memampukan manusia itu Allah, yang ngasih pikiran, ada inisiatif mau buat ini, itu Allah yang menggerakkan dan Allah yang membisakan. Nah, ini makanya ada hadis, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Al hadis atau kama qala. Mikir-mikir tentang ciptaan Allah sesaat, ya, itu kalau, ya, menghasilkan kekuatan iman, bertambahnya keyakinan, itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun gitu. Artinya walaupun ibadah 60 tahun tapi tidak yakin, ya. Ya, tidak ada artinya gitu. Tapi ketika orang memikirkan tentang ciptaan saat, akan menambah kekuatan iman, keyakinan. Wah, ini yang akan berbobot imannya itu, yakinnya itu gitu loh. Manusia itu akan mulia di sisi Allah itu, ya,
Yang paling menentukan adalah keyakinannya, keimanannya ini. Makanya disebut laisa syai'un afdhala 'ala Allahi minal mu'min atau akrama 'ala Allahi minal mu'min. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada orang mukmin. Jadi orang mukmin ini lebih mulia daripada langit, daripada bumi, daripada apa? Karena imannya itu. Bahkan ada riwayat lebih mulia daripada Ka'bah orang mukmin karena imannya itu, ya. Bukan karena fisiknya. Ya. Kalau apa manusia ini mulia bukan karena fisiknya, sehatnya, gagahnya, gantengnya, pangkatnya, bukan ya. Tapi karena ada iman yang ada di hati itu. Ya. Dan ini yang akan menyebabkan manusia itu tentrem itu imannya ini, bukan penampilan yang zahir. Yang akan abadi itu justru batin yang diisi dengan iman itu yang akan menyelamatkan sampai di akhirat. Sedangkan anggota yang zahir jasmani ini betapapun diperbaiki, ya, dijaga, tetap pasti pada akhirnya akan rusak. Yang namanya jasmani ini. Tapi kalau rohani yang diisi iman ini akan tetap abadi, akan mulia selama-lamanya gitu. Berkat iman dan yakinnya itu ya. Ini ya, makanya wajib bagi setiap orang itu untuk berusaha menguatkan iman dan keyakinannya, diantaranya dengan memperhatikan dan memikirkan akan ciptaan-ciptaan Allah. Wa ila ifadatil yakin al-isyaratu biqauli ta'ala, dan kepada bahwa memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah itu akan membuahkan keimanan dan keyakinan, ditunjukkan oleh ayat Allah, ayat firman Allah yang terdapat pada surat Fussilat ayat 53. Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Akan kami perlihatkan kepada manusia tanda-tanda keesaan kami, tanda-tanda kebesaran kekuasaan kami di afaq, di seluruh penjuru gitu. Apapun yang ada di mana saja itu, kalau kita perhatikan, kita pikirkan, pasti menunjukkan bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu sempurna kekuasaannya. Mulai dari kita melihat ke langit, kita melihat ke bumi, kita melihat gunung, tanaman-tanaman, angin, ya. Kita melihat hujan, apapun sudah itu semua menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar maha esa, bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa. Juga wafi anfusihim katanya, termasuk diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kebesaran kekuasaannya itu pada diri manusia itu sendiri gitu. Ya Mbak, Allah menciptakan manusia ini yang asalnya dari, ya, kalau manusia pertama dari tanah liat Nabi Adam, tapi kemudian manusia berikutnya diciptakan oleh Allah melalui air, ya, yang sangat hina, air sperma, ya. Kemudian dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, Allah menjaga itu. Kalau memang Allah menghendaki akan jadi anak, ya, dijaga, ya, dijaga dengan begitu penjagaan yang kokoh, ya. Mulai dari masih berupa sperma itu, kemudian dikembangkan sampai jadi, ya, 40 hari kedua jadi segumpal darah, ya. Tetap dijaga oleh Allah. Kemudian sampai 40 hari kemudian, ya, berubah menjadi segumpal daging, ya. Kemudian setelah itu Allah, ya, membentuk, ya, tulang, ya. Terus mulai dibentuk, ya. Sekaligus waktu itu setelah 40, ya, 40 hari ketiga, ya, sudah sempurna, memasuki 40 hari keempat, setelah itu Allah meniupkan roh, ya, nyawa, ya. Sudah ditiup itu, dan sekaligus sudah ditetapkan itu apapun yang akan terjadi pada anak ini nanti di dunia itu sudah dicatat itu pada ilmu Allah, ya. Rizkinya orang ini berapa nanti, ya. Matinya, ya, apa, ya.
Sampai seluruhnya gitu loh, termasuk anak ini nanti lahirnya di tempat mana, kemudian hari apa, jam berapa, terus laki atau perempuan, itu sejak masih berupa sperma itu Allah sudah tahu gitu loh. Ini nanti jadinya ya apa, ya, bobotnya berapa, lahir hari apa, jam berapa, itu sudah ada ketetapan Allah gitu. Sudah ada ketetapan Allah. Makanya menurut apa? Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan ya sudah biar. Ya, kadang-kadang kan orang sekarang ini kalau sudah 9 bulan mengandung, ya kok enggak keluar itu sudah bingung ya. Bingung ya. Kadang-kadang sampai perlu dirangsang. Padahal sebenarnya Allah sudah menentukan ya. Selama itu belum saatnya Allah menentukan ya keluar. Kalau sudah saatnya pasti Allah ngasih kemudahan. Kalau orang-orang dulu ya biasa itu ya, kalau kita melihat ceritanya imam-imam itu loh, Imam 4, Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu dikandung oleh ibunya itu sampai tahunan gitu loh, sampai ada yang 4 tahun, ada yang 2 tahun dalam kandungan, biasa itu. Karena Allah apa? Kalau sekarang itu kadang-kadang sudah 10 bulan itu sudah bingung sampai, nah ini kadang-kadang demikiannya. Ya, padahal itu sudah Allah menentukan, ya, ada catatannya. Kalau orang itu sadar demikian, biasa tidak bingung. Kalau sudah waktunya pasti dengan mudah. Ya. Allah sendiri itu yang mengeluarkan gitu loh. Dalam Al-Qur'an disebut wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Jadi bukan dokter, bukan alat ini, bukan, Allah yang mengeluarkan. Kalau Allah yang mengeluarkan ya kun fayakun gampang itu. Walaupun besar secara akal, kok bisa ya? Ya, bayi yang sekian kok bisa keluar dengan mudah. Itu karena Allah yang memudahkan gitu. Allah. Wallahu akhrajakum min butunikum ya. Ya, Allah yang mengeluarkan dari perut ibu kalian. Itu keluar dalam keadaan lemah ya. Dalam keadaan tidak bisa apa-apa, terus ya selalu berubah ya. Yang tadinya tidak bisa melihat ya. Setelah beberapa puluh hari baru bisa melihat, baru bisa mendengar, baru bisa apa? Ya, bergerak ya. Sampai ya, setelah mungkin setahun lebih ya, baru bisa mengucapkan 1 kata, 2 kata-kata ya. Baru bisa merangkak, baru bisa berjalan. Ini selalu ya, berubah. Ini Allah yang menghendaki ya. Perubahan ini semua menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa untuk menjadikan manusia dari yang asalnya air sperma terus ya, berkembang sampai jadi manusia yang sempurna seperti ini ya. Nah, belum Allah menciptakan ya, sudah secara otomatis gitu loh. Ketika Allah itu menciptakan dari kelamin laki-laki ya sudah diciptakan bentuk fisiknya, model-modelnya seperti laki-laki, tidak sama gitu. Tapi ketika Allah menjadikan bentuk kelamin wanita ya tidak sama. Mungkin dari segi tangannya, ya, jarinya, kakinya sudah dibuat tidak sama oleh Allah. Itu sudah kekuasaan Allah. Ya. Allah menjadikan semua ini ya. Allah yang menghendaki, termasuk Allah menjadikan mata kita, lesan kita, membuat gigi ya, lidah yang bisa kita makan, minum ya, karena Allah menyediakan itu semua ya. Ini kalau kita angan-angan termasuk pada diri kita sendiri, itu akan menunjukkan ya, kebesaran kekuasaan Allah yang akan membuahkan keyakinan ya. Dan sekaligus kita ini kalau memikirkan tentang diri kita ini adalah makhluk yang sangat lemah. Kadang-kadang kita ini walaupun sudah berusaha ya untuk melakukan sesuatu, tapi kalau Allah tidak menghendaki pasti ada saja penghalangnya. Walaupun orang itu sudah katakan ahli dalam ya bisnis misalnya ya. Sudah diatur sekian banyak ya, atau direncanakan matang, pasti begini, pasti akan.
Tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak bisa gitu. Kan banyak kita lihat fakta, kenyataan. Kadang-kadang ada orang yang ya, bisnis, usaha demikian kok laris, ramai terus ya. Kadang-kadang orang bisa niru gitu loh, bisa meniru, bahkan mencari tempat yang lebih strategis dari tempat itu. Ya. Tapi karena Allah tidak menghendaki, ya tidak berhasil. Berapa banyak itu? Sama persisnya. Mungkin cara kerjanya bisa baik, gitu. Tapi ketika Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi demikian. Ya. Walaupun orang ini punya pengalaman, punya titel dan sebagainya. Tapi kalau Allah menghendaki, walaupun orang ini kadang-kadang tidak punya titel, kadang-kadang buta huruf, ya. Tapi kalau Allah menghendaki berhasil. Nah ini menunjukkan bahwa manusia ini lemah. Yang membisakan itu Allah. Yang ngasih rezeki itu Allah. Yang memampukan Allah, bukan manusia. Apalagi kalau sudah Allah memberikan cobaan berupa penyakit. Kadang-kadang orang dikasih sakit gigi aja sudah apa? Ya, tidak bisa apa-apa sudah. Ya. Yang tadinya dia kuat, dia ahli apa, dia punya pangkat, kena sakit gigi sudah lemes ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang-kadang kena perut mules gitu aja Pak. Ya, walaupun orang gagahnya bagaimana, jenderal lah. Ya. Kena mules ya apa? Ya, pasti ke WC gitu loh. Dan bagaimana itu bentuknya? Ya, pasti ya sudah tidak ada. Ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Makanya orang disuruh memikirkan tentang kejadian dirinya, bahwa dirinya itu lemah, supaya tahu akan kebesaran Allah, keagungan Allah, supaya tidak sombong gitu loh. Ya. Makanya ada hadis man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu akan dirinya, maksudnya bahwa dirinya itu lemah ya. Jadi akan ngangkat tangan aja ya. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bisa ngangkat tangan ya. Mau ngomong aja kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bisa ya. Tidur kalau Allah tidak mengizinkan bisa tidur, tidak bisa tidur itu ya. Mau makan juga demikian ya. Itu kalau orang itu sadar bahwa dirinya itu lemah. Sering orang itu kadang sudah dihati-hati, tapi ternyata kalau Allah menghendaki ada ya musibah, kena musibah aja ya. Itu menunjukkan bahwa manusia ini lemah gitu. Makanya salah satu di antara kenapa sih kok Allah itu memberikan musibah ya, terutama kepada orang mukmin itu loh, cobaan, coba begini, dikasih sakit dan yang itu salah satu di antaranya untuk menyadarkan ya, manusia ini bahwa dirinya itu makhluk yang lemah gitu. Supaya mengaku lemah, supaya dia menyadari bahwa ada Allah yang maha kuasa, sehingga dia selalu butuh kepada Allah, selalu bergantung kepada Allah ya. Ini maksudnya demikian gitu. Makanya orang mukmin yang dicintai pasti sering diberi cobaan, ujian ya, yang mana hakikatnya ini adalah untuk ya, kebaikan bagi orang ini, bukan karena kebencian Allah, tapi supaya orang ini sadar bahwa dirinya itu makhluk yang lemah. Ketika orang itu sadar bahwa dirinya lemah, maka pasti tahu akan kebesaran Allah ya, itu man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu bahwa dirinya itu lemah, selalu butuh Allah dalam setiap saat, maka baru dia ya, mengetahui akan kebesaran Allah, keagungan Allah, kesempurnaan kekuasaan Allah. Wafi amuzim, jadi akan kami perlihatkan pada manusia tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda keesaan kami di seluruh penjuru ini, dan pada diri mereka sendiri ya. Pada diri mereka sendiri. Kadang-kadang Allah memberikan cobaan berupa sakitnya. Itu ketika Allah belum menghendaki sembuh, ya walaupun ke dokter mana saja gitu. Itu salah satu kelemahan manusia. Walaupun dokter pasti ada lemahnya ya. Sudah ya sesuai dengan pengalamannya dikasih obat ini ya. Ketika Allah tidak ngasih sembuh itu sampai semua dokter sampai habis menghabiskan biaya miliaran. Kalau Allah tidak mengizinkan sembuh, belum mengizinkan, ya tidak akan sembuh. Ya, itu menunjukkan bahwa manusia itu lemah gitu.
Tapi sebaliknya, kalau Allah menghendaki sembuh tanpa perantaraan apapun, kalau Allah menghendaki bisa sembuh. Ya, ini semua ya supaya manusia itu jangan sampai menyombongkan diri, jangan sampai membanggakan diri, tapi harus menyadari bahwa dirinya itu lemah, terus harus yakin bahwa ada yang berkuasa, ada yang maha besar, ada yang maha agung, ada yang maha tinggi, yaitu Allah yang menentukan segala sesuatu. Ya. Sehingga orang lebih mengutamakan Allah daripada usahanya, ya. Lebih menggantungkan Allah daripada apapun yang dimilikinya. Itu maksudnya demikian. Ya. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai menjadi jelaslah, menjadi nyata bagi manusia bahwa Allah itu adalah zat yang maha benar, bahwa Nabi itu adalah benar, bahwa Al-Quran itu adalah benar. Ya. Jadi sengaja diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kebesaran ini supaya orang ya, meyakini akan kebenaran Allah, kebenaran Rasul dan kebenaran ayat-ayat Allah. Kemudian as-sababus tsalits, sebab yang ketiga yang akan menguatkan iman dan keyakinan, an ya'mala ala muqtadha ma amana bih zahiran wa batinan. Hendaklah orang itu mengamalkan apa yang menjadi keharusan keimanannya itu, gitu loh. Jadi kalau orang itu mengaku mukmin, apa kewajiban bagi orang mukmin? Apa yang menjadi ciri-ciri orang mukmin itu, ya? Ya, di antaranya yang disebutkan dalam ya, surat Al-Anfal ya, ayat 2 sampai ayat 4 itu ya, cirinya ada 5 ya. Ada 5 cirinya orang mukmin, itu harus dilakukan, gitu loh. Kalau orang ini ingin imannya makin ditingkatkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, ya, makin ditambah keyakinannya, ya harus mengamalkan apa yang menjadi keharusan ya, imannya itu. Ya. Ya, di antaranya orang kalau supaya benar-benar jadi orang mukmin, ya, harus senang membaca Al-Quran, ya, harus banyak berzikir pada Allah, artinya ingat. Ya, banyak ingat pada Allah. Apapun yang terjadi ini Allah yang menghendaki. Dia bisa apa saja, Allah yang membisahkan. Itu ingat Allah. Ya. Kemudian diantaranya tanda orang mukmin, artinya orang mukmin harus ya, melakukan apa? Wa yuqimunas shalah. Ya. Alladzina yuqimunas shalah, selalu menjaga sholat, gitu loh. Artinya dalam hidup ini benar-benar sangat memperhatikan tentang pentingnya sholat. Sangat memperhatikan akan kewajiban sholat. Sama sekali tidak pernah melalaikan sholat, tidak pernah meremehkan sholatnya. Ini yang akan bisa menguatkan iman, gitu loh. Kalau orang itu istiqomah menjalankan sholat, ibadah yang pokok ini dengan baik, ya, syarat rukunnya ditepati, ya, adab-adabnya, khusyuknya, ini akan meningkatkan iman, gitu, terutama ya, kekhusyuannya, terutama ikhlasnya itu, ya, ikhlas. Jadi melakukan apa saja itu tidak karena siapa-siapa, tidak karena apa, hanya karena Allah, ini perintah Allah. Itu yang akan cepat menguatkan iman, akan cepat membuahkan keyakinan. Orang melakukan amalan ya yang baik, ikhlas, gitu. Ikhlasnya itu yang ya, murninya itu. Ya. Kalau orang melakukan apa saja tapi tidak ikhlas, artinya masih ada karenanya, karena ini, kepingin ini, kepingin ini, kepingin ini. Sudah apapun yang dilakukan, walaupun puasa, ya, puasa setiap hari, tapi ada yang dituju, kepingin ini, supaya ini. Ya, tidak akan bisa menguatkan iman, gitu loh, karena ada yang dituju. Ya. Begitu sholat, karena supaya ingin diperhatikan orang, supaya dipuji, supaya kepingin dikenal, ya, tidak akan bisa menguatkan karena tidak karena Allah, gitu. Jadi amalan yang akan menguatkan iman, ya, akan menguatkan keyakinan itu, ya, di samping cocok syarat rukunnya yang dilakukan, kemudian baik cara melaksanakan adab-adabnya, ya. Yang lebih penting dari itu adalah ikhlas, tidak karena apa-apa, semata-mata karena ini perintah Allah, ya. Semata-mata karena ingin mensyukuri nikmat Allah. Nah, ini akan mampu menjaga iman dan menguatkan iman, ya. Termasuk diantaranya ciri yang kelima,
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, senang menginfakkan sebagian hartanya. Jadi makin senang menginfakkan harta karena Allah ya. Pasti makin dikuatkan oleh Allah imannya, makin dikuatkan keyakinannya. Ya. Orang itu ketika benar-benar ya, mengamalkan itu dengan ikhlas, pasti itu akan ditunjukkan oleh Allah tanda-tanda yang akan membuat orang itu makin yakin gitu. Dengan infak, dengan ikhlas, justru ditambah barokah oleh Allah rizkinya, barokah keluarganya. Terus yang tadinya malas ibadah menjadi sergap berkat infaknya. Nah ini makin bertambah imannya dan yakinnya. Ya. Termasuk dalam ayat itu wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Orang yang mukmin itu harus selalu pasrah kepada Allah. Jadi bukan mengandalkan harta, bukan mengandalkan usahanya, bukan mengandalkan titel dan jabatannya, ya. Bukan mengandalkan kekuatannya, bukan mengandalkan pengalamannya, bukan mengandalkan manusia, tapi hanya Allah yang diandalkan. Jadi karena sadar yang bisa segala-galanya hanya Allah, yang bisa membahagiakan Allah, yang bisa menyelamatkan Allah, yang bisa memudahkan Allah, yang bisa memberikan rezeki hanya Allah. Jadi orang yang beriman itu selalu bergantung pada Allah, bersandar pada Allah. Ini yang dimaksud mengamalkan apa yang menjadi keharusan imannya itu, ya, baik secara zahir maupun batin gitu loh. Secara zahir ya mengamalkan perintah-perintah yang zahir seperti sholat, ya, ngaji seperti ini, ya, baca Quran, baca zikir, ya. Apa yang menjadi keharusan yang batin, kalau orang itu benar-benar mengaku mukmin, ya harus ya, mengamalkan ya seperti sabar. Itu memang keharusan orang mukmin, ya. Karena orang mukmin itu sadar bahwa semua apapun yang terjadi Allah yang menghendaki. Dan Allah itu maha bijaksana, maha mengetahui apa yang maslahat bagi makhluk. Sehingga kalau orang itu mengaku mukmin, pasti dia sabar gitu. Karena apapun yang terjadi Allah yang menghendaki. Apapun yang terjadi pasti ada hikmah. Apapun yang terjadi pasti untuk kemaslahatan dirinya. Sehingga dia sabar. Bahkan kalau orang itu bisa melatih demikian terus, karena imannya itu akan meningkat gitu. Bukan hanya sekedar bisa sabar, malah justru bisa syukur gitu loh. Apapun yang terjadi selalu syukur karena yakin apapun yang terjadi Allah yang menghendaki. Apapun yang terjadi pasti akan membawa manfaat bagi dirinya. Ada hikmahnya, ya. Ini yang akan terus menguatkan iman, menguatkan keyakinan, sehingga orang itu makin tentrem bersama Allah, bukan tentremnya itu bersama makhluk, bukan, ya. Itu ya. Termasuk orang itu ya kalau benar-benar mukmin, ya, harus berusaha untuk jadi orang yang bermanfaat gitu. Ya, tidak pernah berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Apanya saja sudahnya. Mulai matanya, tidak pernah melihat dengan pandangan yang tidak baik sehingga membuat orang tidak senang, ya, membuat orang susah. Walaupun mata ini bisa membuahkan kebaikan, bisa membuahkan kejelekan, pandangan mata itu, ya. Begitu juga lesan, ya. Itu kalau orang itu mukmin pasti lesannya itu bisa selalu bertutur kata yang baik. Setiap ucapannya pasti menyenangkan orang, pasti manfaat sama orang, ya. Tidak pernah ngomong yang membuat susahnya orang, tidak pernah ngomong yang membuat sakit hatinya orang, ya. Itu baru dikatakan mukmin gitu, ya. Dalam hadis disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, barang siapa yang ya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mengucapkan yang baik, bertutur kata yang baik. Artinya tidak sampai menyakiti orang, tidak sampai menyusahkan orang, ucapannya itu, ya. Artinya tidak sampai ngerasani orang, tidak sampai mencaci orang, tidak sampai memfitnah orang, tidak sampai menyebarkan berita yang tidak baik pada orang, ya. Tidak sampai itu, karena semuanya ini akan menyusahkan orang, akan menyakiti hati orang lain gitu. Tapi selalu ucapan yang baik. Kalaupun tidak bisa itu diam, ya. Diam. Nah ini caranya supaya
iman itu tetap terjaga dan terus ditingkatkan oleh Allah gitu loh. Nah, kalau orang itu ya mengaku mukmin tapi tidak jaga lesan, ya tidak akan terjaga, itu tidak akan diakui kebenaran imannya. Ya. Itu pertama, kalau orang itu kepingin imannya tetap terjaga, terus ditingkatkan sampai menjadi yakin, lesan ini istiqomahnya lesan. Ya, dalam hadis disebutkan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Ya. Tidaklah dikatakan istiqomah. Ya. Imannya seorang itu sehingga hatinya istiqomah. Ya apa hati istiqomah itu? Tidak pernah suudzon, tidak pernah hasud, tidak pernah sombong, tidak pernah ada niatan pamer kepada orang, tidak pernah benci sama orang, tidak pernah mengeluh, ya, gerundel, tidak sabar, tidak pernah gitu. Itu namanya istiqomah. Jadi ada orang berbuat jelek apa saja, tidak sampai dia itu marah, terus kepingin membalas yang jelek, tidak ada itu. Jadi kalau orang itu baru diganggu orang sedikit sudah ya, tidak sabar, sudah marah, benci, jengkel, dendam. Nah berarti sudah tidak istiqomah hatinya, tidak istiqomah berarti. Ketika dia tidak sabar itu berarti imannya lepas. Berarti tidak sadar bahwa semua ini yang menghendaki Allah gitu. Tidak sadar bahwa semua ini untuk kepentingan dirinya. Walaupun ada orang yang berbuat jelek pada kita, hakikatnya itu menguntungkan diri gitu. Allah ingin supaya kita ini makin meningkat derajat kita ya. Ya, supaya meningkat diuji oleh Allah lewat orang lain. Justru kita ini untung gitu. Kalau kita sadar tidak marah sama orang yang berbuat jelek pada kita. Ya. Karena apa? Gara-gara orang yang berbuat jelek kita makin mulia gitu. Makin mulia ya. Ya, ini kita harus sadar demikian. Orang itu makin tinggi makomnya di sisi Allah, makin mulia, otomatis makin banyak cobaan. Ya. Makin banyak cobaannya. Pohon itu juga begitu, makin tinggi, ya, angin yang makin berat, ya, makin sangat. Nah, anak-anak yang mainan layangan itu begitu, makin tinggi anginnya makin keras. Ya. Nah, tapi kalau orang itu tetap iman kepada Allah, istiqomah, ya walaupun tinggi tetap tegak layangan itu. Tapi kalau tidak kuat imannya miring itu, ya. Nah ini gambaran demikian. Jadi istiqomahnya iman itu ditandai dengan istiqomahnya hati gitu. Tidak pernah hasud melihat ada orang lain, tidak ada hasud, tidak pernah sombong, tidak pernah suudzon, tidak pernah jengkel, tidak pernah dendam, ya, tidak punya niatan yang jelek gitu. Kalau orang dalam hidup begitu, wah berarti imannya istiqomah berarti. Ya. Kalau wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu, dan hati orang itu tidak dianggap istiqomah sehingga lesannya istiqomah. Ya. Artinya kalau orang itu lesannya sudah ceplas-plos ngomongnya ngelarak nopo, nyusahnya misalkan orang, ya sudah berarti hatinya tidak istiqomah pasti. Karena Dohir itu menunjukkan batin. Kalau ngomongnya sudah banyak menyakiti orang, ya, banyak merugikan orang, ya itu pasti hatinya tidak istiqomah. Kalau hatinya tidak istiqomah, ya imannya tidak istiqomah. Kalau imannya tidak istiqomah, ya otomatis ya, orang ini tidak akan ada nilainya di sisi Allah, tidak punya derajat, tidak punya kedudukan di sisi Allah. Ya. Karena yang membuat orang itu mulia itu imannya, makin kuat makin mulia gitu. Makin kuat makin mulia. Para sahabat Nabi Muhammad SAW itu dimuliakan oleh Allah sampai dinas dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi itu ya karena imannya, karena yakinnya kepada Allah itu. Nah ini yang perlu kita perhatikan ya, kalau supaya iman kita ini terjaga dan terus meningkat sampai membuahkan yakin. Ya, apa yang menjadi keharusan iman itu harus dijaga gitu loh. Di antaranya menjaga lesan, menjaga hati, jangan sampai ya, rusak. Kemudian juga ada hadis terusannya itu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan akhir harus memuliakan tetangganya. Artinya tidak sampai berbuat jelek pada tetangga, tidak sampai menyakiti tetangga. Ya, sampai mengganggu tetangga ya. Kalau orang
masih melakukan sesuatu ya yang masih merugikan ya, orang lain, tetangga ya, tidak dianggap mukmin. Ya. Sampai ada hadis wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min katanya. Demi Allah tidak iman, demi Allah tidak iman, demi Allah tidak, sampai 3 kali. Ditanya oleh sahabat, siapa Nabi? Man la ya'manu jaru bawaiko. Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Selalu mendapat gangguan orang. Tidak dikatakan mukmin sama sekali. Ini yang dimaksud mengamalkan apa yang menjadi keharusan iman itu ya. Insyaallah akan kita sempurnakan pada kajian kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah iman kita, iman keluarga, anak-anak turun kita, sampai kita dianugerahi keyakinan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillah. Amin. Al-Fatihah.